terlebih dahulu adalah membuat metode jaringan kerja, yaitu yang pertama, menentukan aktivitas atau kegiatan, kedua, menentukan durasi aktivitas atau kegiatan, ketiga, mendeskripsikan aktivitas atau kegiatan, kemudian yang keempat, menentukan hubungan yang logis. Selamat datang di channel YouTube Kuliah Teknokrat di pembelajaran Jaringan Teknokrat Indonesia bersama saya, Vanita Kusumawati di mata kuliah Manajemen Konstruksi. Video kali ini akan membahas Network Planning Method atau metode jaringan kerja. Pada video kali ini, metode jaringan kerja yang akan dibahas adalah metode Activity on Arrow. Adapun referensi yang dapat digunakan untuk mendukung materi ini diantaranya dari Ervianto tahun 2005 dengan judul Manajemen Proyek Konstruksi penerbit Andi Yogyakarta, Soeharto tahun 1995 dengan judul Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional penerbit Erlangga Jakarta, kemudian Widya Santi dan Lenggogeni tahun 2013 Manajemen Konstruksi Remaja Rosda Karya Bandung. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Network Planning Method atau metode jaringan kerja, mari kita ketahui bersama tujuan pembelajaran di video kali ini. Adapun tujuan pembelajaran yaitu setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa mampu memahami Network Planning Method atau metode jaringan kerja. Dalam kaitannya dengan waktu, untuk dapat merencanakan waktu yang efektif dan efisien, agar dalam pelaksanaan proyek tidak terjadi keterlambatan, maka diperlukan perencanaan waktu. Salah satu metode yang digunakan dalam membuat perencanaan waktu pada pelaksanaan proyek adalah diagram jaringan kerja atau network planning. Metode jaringan kerja merupakan cara grafis untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan dan kejadian yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek. Jaringan menunjukkan susunan logis antar kegiatan, hubungan timbal balik antar pembiayaan dan waktu penyelesaian proyek, dan berguna dalam merencanakan urutan kegiatan yang saling tergantung dihubungkan dengan waktu penyelesaian proyek yang diperlukan, menurut Dipo Husodo tahun 1996. Jaringan kerja ini nantinya akan sangat membantu dalam penentuan kegiatan-kegiatan kritis serta akibat keterlambatan dari suatu kegiatan terhadap waktu penyelesaian keseluruhan proyek. Diagram-diagram yang terbentuk dari metode jaringan kerja menunjukkan hubungan preseden antar kegiatannya. Diagram ini membantu pengguna dalam mengerti alur kerja suatu proyek sehingga saat berguna pada perencanaan, pengendalian, dan penjadwalan. Metode ini juga membantu koordinasi pekerja, penyediaan material, kontraktor, subkontraktor, pemberi tugas, dan perencana menjadi lebih mudah. Menurut Callahan tahun 1992, beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah membuat metode jaringan kerja, yaitu yang pertama, menentukan aktivitas atau kegiatan, kedua, menentukan durasi aktivitas atau kegiatan, ketiga, mendeskripsikan aktivitas atau kegiatan, kemudian yang keempat, menentukan hubungan yang logis. Menentukan aktivitas atau kegiatan, langkah pertama adalah membuat penjadwalan waktu dalam memecah seluruh lingkup pekerjaan proyek menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Tujuannya adalah agar setiap pekerjaan dapat terkontrol dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Misalnya setiap aktivitas berbeda-beda bergantung pada jenis pekerjaan yang terlibat dan pentingnya aktivitas tersebut bagi penyelesaian proyek. Misalnya aktivitas juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, yaitu waktu atau saat aktivitas tersebut berjalan, hubungan aktivitas tersebut dengan aktivitas lain, dan kapan aktivitas tersebut akan dilakukan. Selain itu, desain suatu proyek juga dapat mempengaruhi pemilihan aktivitas. Yang kedua, mengenai aktivitas atau kegiatan. Setiap aktivitas dikenal dengan durasi. Durasi adalah jumlah waktu yang diperkirakan untuk menyelesaikan satu aktivitas. Durasi aktivitas pada proyek konstruksi bergantung pada hal-hal berikut ini. Pertama, jumlah pekerjaan. Kedua, jenis pekerjaan. Ketiga, jenis dan jumlah sumber daya yang tersedia.
Keempat, apakah pekerjaan akan diselesaikan dalam satu shift atau banyak shift atau lembur. Kelima, ada metode konstruksi. Keenam, ada batas waktu proyek. Ketujuh, ada siklus pekerjaan konstruksi. Keempat, ada cuaca dan dampak lapangan pada produksi. Kemudian ada kegiatan yang dapat dilakukan bersamaan, kualitas pengawasan, pelatihan dan motivasi tenaga kerja, dan tingkat kesulitan pekerjaan. Selanjutnya, yang ketiga ada mendeskripsikan aktivitas atau kegiatan. Kegiatan pada penjadwalan konstruksi disertai dengan sebuah deskripsi yang akan membantu dalam pembacaan jadwal. Kemudian ada menentukan hubungan yang logis. Jadi setiap aktivitas terhubung dengan aktivitas lain dalam satu penjadwalan. Tiga kemungkinan hubungan logis yang dapat terjadi di antara kegiatan-kegiatan tersebut, yaitu pertama, hubungan sebelumnya, atau kita sebut predecessor. Hubungan sebelumnya terjadi ketika sebuah aktivitas harus selesai terlebih dahulu sebelum aktivitas berikutnya dapat dimulai. Contohnya, pekerjaan atap tidak bisa dimulai apabila pekerjaan kolom dan balok belum selesai. Selanjutnya ada hubungan setelahnya, successor. Hubungan setelahnya terjadi setelah selesainya suatu aktivitas. Contohnya, pekerjaan pengecoran dilakukan setelah pemasangan tulangan dan bekisting selesai. Ketiga, ada hubungan tak tergantung, independen. Jadi hubungan tak tergantung yaitu hubungan kegiatan yang tidak didahului atau mendahului kegiatan lainnya. Mulai dan selesainya kegiatan atau aktivitas independen ini tidak tergantung dengan mulai atau selesainya kegiatan atau aktivitas lain. Contohnya pekerjaan penataan landscape dan taman tidak perlu menunggu pekerjaan struktur selesai. Meskipun banyak terdapat jenis-jenis metode jaringan kerja, proyek konstruksi biasanya hanya menggunakan dua metode, yaitu activity on arrow, kemudian PDM. Metode activity on arrow atau AOA biasa digunakan untuk proyek yang memiliki banyak ketergantungan di antara kegiatannya. Metode AOA ini dibentuk dari anak-anak panah dan node atau lingkaran. Terminologi yang digunakan dalam metode AOA yaitu pertama ada aktivitas, sebuah kegiatan yang merupakan bagian dari proyek. Kemudian ada event, titik signifikan selama waktu proyek. Sebuah event bisa saja merupakan waktu yang mana suatu aktivitas diselesaikan atau waktu yang mana aktivitas-aktivitas seluruhnya selesai. Kemudian ada aktivitas dummy, aktivitas buatan dengan nol durasi yang hanya menggambarkan hubungan preseden di antara kegiatan-kegiatan. Dua elemen penting pada AOA adalah anak panah dan node. Satu anak panah dibuat untuk setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Ekor anak panah merupakan awal dari kegiatan, sementara kepala anak panah merupakan akhir dari kegiatan. Panjang anak panah itu sendiri dibuat sesuai dengan skala durasi waktu yang proporsional. Jadi setiap aktivitas satu anak panah mengandung deskripsi yang jelas. Deskripsi dari aktivitas ini biasanya dituliskan pada diagram di bawah atau di atas anak panah. Setiap aktivitas juga didampingi durasinya. Node digunakan untuk menggambarkan kapan aktivitas didahului atau diikuti oleh aktivitas sebelumnya. Node-node ini diletakkan di awal dan di akhir setiap anak panah. Karena proyek didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang ada di awal dan akhir, maka node I sebagai awal dan node J sebagai akhir dalam setiap proyek. Keseluruhan aktivitas tersebut dimulai dari aktivitas pertama dengan node I dan diakhiri dengan aktivitas node J. Nah, yang seperti ini disebut jaringan kerja. Berikut ini beberapa contoh jaringan kerja AOA sederhana. Ada contoh 1. Jadi terdiri dari aktivitas A dan B, yang mana aktivitas sebelum B adalah A. Kemudian di contoh 2 terdiri dari aktivitas A, B, dan C, yang mana aktivitas sebelum B dan C adalah A. Berikut beberapa contoh jaringan kerja AOA sederhana. Contoh 3 terdiri dari aktivitas A, B, C, dan D, yang mana aktivitas sebelum B dan C itu ada A, dan aktivitas sebelum D ada B. Kemudian yang contoh 4 terdiri dari aktivitas A, B, C, D, E, dan F, yang mana aktivitas sebelum C adalah A, kemudian aktivitas sebelum D dan E adalah B, dan aktivitas sebelum F adalah C dan D. Selanjutnya ada aktivitas dummy. Aktivitas dummy adalah
penggunaan aktivitas ketika ada kasus-kasus yang menunjukkan kesulitan yang terjadi jika menggunakan hanya satu anak panah untuk beberapa kegiatan. Jadi dummy ini membantu menjelaskan hubungan logis antar kegiatan dan memastikan bahwa setiap aktivitas memiliki nomor node-nya. Nah, ini menurut Calahan tahun 92. Aktivitas dummy itu sendiri tidak memiliki durasi atau ketergantungan dengan kegiatan lain dan selalu ditampilkan dengan menggunakan anak panah dan garis putus-putus. Salah satu cara untuk mengetahui apakah aktivitas dummy dibutuhkan adalah dengan melihat daftar aktivitas dan menemukan aktivitas yang berbagi, tetapi tidak seluruhnya dari kegiatan atau aktivitas sebelumnya. Ada gambar A dan B. Jadi gambar A menjelaskan penggunaan aktivitas dummy. Dari gambar bagian A menunjukkan bahwa aktivitas R memiliki nomor node sama dengan S, baik pada node I maupun node J. Hal ini yang mengharuskan penggunaan aktivitas dummy, sehingga R dan S memiliki nomor node I yang berbeda satu sama lain seperti terlihat pada gambar B. Pada gambar B sudah digunakan aktivitas dummy, sehingga kegiatan R dan S sudah memiliki nomor node yang berbeda. Selanjutnya adalah metode jalur kritis atau critical path method. Pada metode jaringan kerja dikenal adanya jalur kritis, yaitu jalur yang memiliki rangkaian komponen kegiatan dengan total jumlah waktu terlama dan menunjukkan kurun waktu penyelesaian proyek yang tercepat. Jalur kritis ini terdiri dari rangkaian kegiatan kritis, dimulai dari kegiatan pertama sampai pada kegiatan terakhir proyek, menurut Soeharto tahun 95. Jadi jalur kritis ini penting karena pada jalur ini terletak kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya harus tepat waktu, selesai juga tepat waktu. Jika terjadi keterlambatan, maka akan menyebabkan keterlambatan proyek keseluruhan. Sebelum membuat jalur kritis ini, dalam metode penjadwalan jaringan kerja AOA harus diketahui terlebih dahulu perhitungan durasi proyek yang terbagi dalam hitungan maju dan hitungan mundur. Ada beberapa istilah yang berhubungan dengan perhitungan maju dan mundur pada metode AOA. Yang pertama adalah early start, yaitu waktu paling awal sebuah kegiatan dapat dimulai setelah kegiatan sebelumnya selesai. Selanjutnya ada late start, waktu paling akhir sebuah kegiatan dapat diselesaikan tanpa memperlambat penyelesaian jadwal proyek. Kemudian ada early finish, yaitu waktu paling awal sebuah kegiatan dapat diselesaikan jika dimulai pada waktu paling awalnya dan diselesaikan dengan durasinya. Bila ada satu kegiatan terdahulu, maka early finish suatu kegiatan terdahulu merupakan early start kegiatan sebelumnya. Kemudian ada late finish, yaitu waktu paling akhir sebuah kegiatan dapat dimulai tanpa memperlambat penyelesaian proyek. Berikut ini adalah contoh jaringan kerja AOA dengan menempatkan ES, LS, EF, dan LF. Untuk mendapatkan angka-angka ES, LS, dan EF dan LF ini, maka dikenal dengan dua perhitungan dalam jaringan kerja AOA, yaitu perhitungan maju dan perhitungan mundur. Perhitungan maju. Dalam mengidentifikasi jalur kritis dipakai suatu cara yang disebut perhitungan maju dengan aturan-aturan yang berlaku sebagai berikut. Kecuali kegiatan awal, maka suatu kegiatan baru dapat dimulai bila kegiatan yang mendahulunya atau predecessor telah selesai. Kemudian, waktu paling awal suatu kegiatan adalah 0. Waktu selesai paling awal suatu kegiatan adalah sama dengan waktu mulai paling awal ditambah kurun waktu kegiatan yang bersangkutan, atau EF sama dengan ES ditambah durasi. Bila suatu kegiatan memiliki 2 atau lebih kegiatan pendahulunya, maka ES-nya adalah EF terbesar dari kegiatan-kegiatan tersebut. Berikut ini adalah contoh perhitungan maju. Selanjutnya ada perhitungan mundur. Perhitungan mundur dimaksudkan untuk mengetahui waktu atau tanggal paling akhir kita masih memulai dan mengakhiri kegiatan tanpa menunda kurun waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan yang telah dihasilkan dari perhitungan maju. Aturan yang berlaku dalam perhitungan mundur adalah yang pertama, hitungan mundur dimulai dari ujung kanan, yaitu dari hari terakhir penyelesaian proyek suatu jaringan. Kemudian, waktu mulai paling akhir suatu kegiatan adalah sama dengan waktu selesai paling akhir dikurangi kurun waktu atau durasi kegiatan yang bersangkutan, atau LS sama dengan LF dikurang D. Bila suatu kegiatan memiliki 2 atau lebih kegiatan berikutnya, maka waktu paling akhir atau LF kegiatan tersebut adalah sama dengan waktu paling LS dengan berikutnya yang terkecil. Berikut ini adalah contoh perhitungan waktu mundur. Selanjutnya ada metode jalur kritis critical path method.
Metode jalur kritis atau critical path method adalah jalur yang memiliki rangkaian komponen-komponen kegiatan dengan total jumlah waktu terlama dan menunjukkan kurun waktu penyelesaian proyek tercepat. Jadi jalur kritis terdiri dari rangkaian kegiatan kritis dimulai dari kegiatan pertama sampai kegiatan terakhir. Pada jalur ini terletak kegiatan-kegiatan yang bila pelaksanaannya terlambat akan menyebabkan keterlambatan penyelesaian keseluruhan proyek yang disebut kegiatan kritis. Jadi pada kegiatan pertama ES sama dengan LS, yaitu sama dengan 0. Kemudian pada kegiatan terakhir, LF sama dengan EF. Kemudian total float-nya adalah 0. Pada contoh perhitungan berikut ini, maka jalur kritis yang terjadi adalah pada lintasan dengan kegiatan A, C, E, F. Contoh dan perhitungan di atas menunjukkan proses perkiraan waktu penyelesaian proyek yang umumnya tidak sama dengan total waktu hasil penjumlahan kurun waktu masing-masing kegiatan yang menjadi unsur proyek karena adanya kegiatan yang paralel. Penyajian jalur kritis ditandai dengan garis tebal atau garis dengan warna beda atau garis ganda. Bila jaringan kerja hanya mempunyai satu titik awal dan satu titik akhir, maka jalur kritis juga berarti jalur yang memiliki jumlah waktu yang penyelesaiannya terbesar atau terlama. Dan jumlah waktu tersebut merupakan waktu proyek yang tercepat. Kadang-kadang dijumpai lebih dari satu kritis dalam jaringan kerja. Pada perencanaan dan penyusunan jadwal proyek dikenal dalam suatu istilah yang disebut float, yaitu suatu perhitungan yang menunjukkan fleksibilitas suatu kegiatan untuk dapat dimulai dan selesai lebih lambat walaupun tetap dalam waktu yang diizinkan tanpa mengubah durasi atau kurun waktu proyek menurut Callahan tahun 92. Jadi float ini terdiri dari total float atau TF dan free float atau FF. Total float itu sendiri adalah jumlah waktu yang diperkenankan suatu kegiatan boleh ditunda tanpa mempengaruhi jadwal proyek secara keseluruhan. Jumlah waktu tersebut sama dengan waktu yang didapat bila semua kegiatan terdahulu dimulai seawal mungkin. Sedangkan semua kegiatan berikutnya dimulai selambat mungkin menurut Soeharto tahun 95. Jadi total float ini dimiliki bersama oleh semua kegiatan yang ada pada jalur yang bersangkutan. Hal ini berarti bila salah satu kegiatan telah memakainya, maka total float yang tersedia untuk kegiatan-kegiatan lain yang berada pada jalur tersebut adalah sama dengan total float semula, dikurangi bagian yang telah dipakai. Rumus dalam menghitung total float adalah total float suatu kegiatan sama dengan waktu selesai paling akhir dikurangi waktu selesai paling awal, atau waktu mulai paling akhir dikurangi waktu mulai paling awal kegiatan. Yaitu total float sama dengan LF dikurang EF sama dengan LS dikurang ES. Total float dapat dinyatakan juga sebagai berikut, yaitu total float sama dengan waktu paling akhir terjadinya node berikutnya dikurangi waktu paling awal terjadinya node terdahulu dikurangi kurun waktu kegiatan yang bersangkutan atau durasi. Rumusnya adalah total float sama dengan L dikurang E dikurang D. Salah satu syarat yang menunjukkan bahwa kegiatan jalur kritis kegiatan tersebut merupakan jalur kritis atau berada di jalur kritis adalah jika kegiatan tersebut memiliki total float sebesar 0. Selanjutnya ada perhitungan free float atau EF. Selain total float dikenal juga free float. Free float terjadi bila semua kegiatan pada jalur yang bersangkutan mulai seawal mungkin. Besarnya free float suatu kegiatan sama dengan jumlah waktu di mana penyelesaiannya kegiatan tersebut dapat ditunda tanpa mempengaruhi waktu mulai paling awal dari kegiatan berikutnya menurut Soeharto tahun 95. Dengan kata lain, free float dimiliki oleh satu kegiatan tertentu, sedangkan total float dimiliki oleh kegiatan yang berada di jalur yang bersangkutan. Perhitungan float dapat dilakukan sebagai berikut. Free float suatu kegiatan adalah sama dengan waktu mulai paling awal atau ES dari kegiatan berikutnya dikurangi waktu selesai paling awal atau EF kegiatan yang dimaksud. Jadi bila rangkaian terdiri dari kegiatan A dari 1 ke 2 dan B 2 ke 3 dengan node 1, 2, 3, maka kegiatan A mempunyai free float. Rumusnya adalah free float 1 ke 2 sama dengan ES 2 ke 3 dikurang EF 1 ke 2. Berikut ini adalah contoh perhitungan total float dan free float. Demikianlah pembahasan mengenai network planning method atau metode jaringan kerja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng untuk update video terbaru. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.